Kamis 25 Maret 2021, Kepala Suku Besar El Sengtabi yang juga selaku anggota MRP dan anggota Dewan Penasehat Presiden RI, Dr. Honor Kausal Herman Ateyoko, SIP, bersama tim Poros Pemekaran Kabupaten Griminawa bertatap muka dengan para tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Griminawa. Pertemuan tersebut dipusatkan di dua kampung, yakni Kampung Kemtuk dan Kampung Kuipons. Agenda pembahasannya adalah perihal sosialisasi tentang persiapan pemekaran Griminawa menjadi kabupaten baru, yang mana dijelaskan oleh Ketua Tim Poros Pemekaran Kabupaten Griminawa, Martinus Kasuai, dan anggota Dewan Penasehat Presiden, Dr. Honor Kausal Herman Ateyoko. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai lokasi yang nantinya menjadi areal dibangunnya kantor Bupati Griminawa, kantor DPRD Kabupaten Griminawa, dan kantor-kantor Dinas Otonom Pemda Griminawa. Anggota Dewan Penasehat Presiden, Dr. Honor Kausal Herman Ateyoko, menyatakan perjuangan Griminawa mencari kabupaten baru sudah selesai, sebab sudah siap disahkan oleh DPR RI untuk menjadi daerah otonom baru di tahun 2021 ini. Perjuangan tersebut merekat dirinya dan tim Poros Pemekaran Kabupaten Griminawa dan doa seluruh masyarakat Kabupaten Griminawa. Para pendengar yang seluruhnya di tanah Papua dan khususnya di tanah Tabi. Saya diundang resmi oleh Dewan Adat Suku Das Kemtuk untuk penjelasan terhadap perjalanan proses Kabupaten Griminawa yang mereka nantikan. Yang kedua, persiapan lokasi ibu kota kantor Kabupaten Griminawa. Hari ini telah terjadi berlangsung rapat resmi di rumah adat yang disebut dengan Saliap. Jadi hari ini kami sudah rapat dan saya sudah dengar beberapa masukan dan penjelasan dari kami, baik dari Ketua Tim Poros Reformasi maupun dari saya sendiri sebagai pengantar, sebagai pendamping yang juga Dewan Penasehat di Tim Poros Reformasi, sekaligus sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang punya tanggung jawab 3 wilayah pemerintahan dari Tabi 1. Itu Kabupaten Kerom, Kabupaten Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Itu adalah tanggung jawab saya. Maka hari ini saya harus hadir dengan bapak-bapak, para tua-tua adat, pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama. Hari ini semua aspirasi telah disampaikan dan kami telah jelaskan tentang duduk permasalahan Kabupaten Griminawa. Dan itu sudah diundangkan. Tinggal penelusuran undang-undang dan dilembarkan dalam lembaran negara. Jadi hari ini saya mau tegaskan bahwa untuk Kabupaten Griminawa sudah diundangkan. Dan secara resmi tinggal pengesahan dalam lembaran negara sekaligus penomoran tentang pemekaran Kabupaten Griminawa. Karena dia masuk di dalam Undang-Undang Otsus yang juga terjadi perubahan dalam Undang-Undang Otsus di pasal 76 ayat 2. Itu adalah kewenangan pemerintah pusat untuk dan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya di daerah-daerah yang butuh pemekarannya. Maka MRP hari ini sudah tidak lagi punya kewenangan. Di pasal 76, MRP dan DPRP sudah tidak lagi punya kewenangan untuk mengusul atau MRP untuk memberikan pertimbangan karena hak politiknya sudah dicabut di pasal 76. Maka ditambah salah satu ayat adalah ayat 2
Maka di pasal 76 adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian itulah undang-undang otonomi khusus yang telah terjadi perubahan dalam pasal 76. Sedangkan di pasal 34 itu sudah jelas hari ini dana otsus bertambah dari tadinya DAU 2% berubah menjadi 2,25%. Maka dia dapat 200 triliun lebih untuk dana otsus di Papua. Tetapi satu hal yang mau saya tegaskan lagi, dana otsus ini harus segera pemerintah pusat melalui badan otorita yang saya pernah usulkan, dan uang harus masuk ke rekening masing tiap-tiap kepala keluarga. Karena 20 tahun rakyat sudah menderita. Dan otsus kali ini yang 200 sekian triliun harus masuk ke rekening orang Papua, karena orang Papua tidak sampai 2 juta sekian, dia hanya di bawah 2 juta sekian adalah 1 juta sekian kepala keluarga, sama saya dengan 1 juta kepala keluarga non Papua. Maka itu untuk kepada pemerintah pusat melalui Bapak Presiden, lalu media ini saya minta kepada Bapak Presiden, Insinyur Haji Joko Widodo, apapun yang saya usulkan, yang lalu saya usulkan melalui RDP, pun yang saya usulkan melalui rapat dengar pendapat dengan masyarakat Papua, khususnya wilayah Tabi, adalah 3 hal yang sudah saya sampaikan. Otsus lanjut, uang masuk rekening, setiap kepala keluarga mendapat haknya melalui fresh money. Untuk para kepala kampung diberikan blok gram, dan hak politik orang Papua dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saya kira sudah jelas 3 hal yang saya usulkan. Untuk itu saya tegaskan kembali kepada Bapak Presiden, uang masyarakat Papua dalam hal ini kepala keluarga minta uangnya masuk ke rekening. Karena masyarakat adat juga tidak pernah mendapat perhatian dari masyarakat pemerintah, baik dari pemerintah pusat yang mereka menilai maupun pemerintah daerah. Maka kali ini uang otsus harus masuk melalui rekening dan dibagi para kepala keluarga hingga mereka merasa sejahtera selama 20 tahun. Mereka terkuras habis-habisan dalam penderitaan. Sekian dan terima kasih. Dari kota-kota ramai, kampung yang kecil, di tempat yang semua pernah dulu, saya menangkan orang tua di 2 tahun. Sayang
dan hiduplah